Olah, ya kurang lebih setengah jam lagi akan diadakan pertandingan leg kedua dari UEFA Champions League. Leg kedua UCL antara Real Madrid melawan Paris Saint-Germain. PSG melawan Real Madrid. Ya, saya kebetulan terbangun dalam kurang lebih 1 jam yang lalu saya kebangun dan saya menyempatkan membuat video dulu sebelum kick off ya. Namun yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai Liverpool. Jadi Liverpool pada musim ini itu masih memiliki kans menjuarai 3. Jadi kemarin di final Piala Liga di Carabao Cup mereka sudah menjadi juara setelah menang melalui babak adu penalti melawan Chelsea setelah penalti kiper dari penjaga gawang dari Chelsea itu Kepa Arrizabalaga itu melayang. Dan skornya 11-10. Jadi Liverpool unggul 11-10. Ya, ini merupakan kalau Anda sempat menonton atau Anda tertarik untuk menonton, saya rasa bagi Anda yang merupakan yang penasaran sama pertandingan tersebut layak untuk ditonton. Anda bisa lihat highlights-nya. Kalau ada yang full, itu akan sangat seru ditonton. Karena ini benar-benar menampilkan dua buah tim yang tampil saling menyerang, yang sangat exciting dan tidak bosan untuk ditonton. Ini benar-benar final yang sangat ideal. Kedua-duanya berniat bermain, berniat menyerang, berniat untuk memaksimalkan semua yang ada untuk menjadi gol. Nah, beda kan? Jadi tidak ada yang hanya bertahan dan mengincar counter, mengincar serangan balik. Nah, ini sangat menarik sekali untuk ditonton. Jadi pertandingannya sudah lewat. Kalau Anda tertarik, Anda bisa cari mungkin entah itu di TV kabel, di beIN Sport atau di video kalau anda berlangganan ya, Mola mungkin, atau di YouTube. Tapi kalau YouTube saya rasa tayangan fullnya itu belum ada karena ini masih baru beberapa pekan yang lalu pertandingannya gitu. Nah, jadi Liverpool ini sudah meraih 1 trofi dan masih berpeluang meraih 3 trofi, yaitu Premier League, UEFA Champions League UCL, dan FA Cup, Piala FA. Di Premier League mereka masih tertinggal selisih 3 poin dari Manchester City. Sedangkan 6 ya, tapi Liverpool memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dibanding Manchester City. Ya. Kemudian di Piala FA mereka masih bertahan, di UCL mereka baru saja lolos malam lawan Inter meskipun Inter menang 1-0. Nah, yang ingin saya soroti adalah pada pertandingan UCL semalam. Pada pertandingan UCL semalam, Liverpool kalah 0-1 melawan Internazionale Milano, di mana gol Inter Milan dicetak oleh Lautaro Martinez. Nah, setelah gol Lautaro Martinez, terjadilah sesuatu yang agak ganjel nih, agak aneh, karena ada kartu kuning kedua untuk pemain Inter Alexis Sanchez yang berujung pada kartu merah. Jadi kartu merahnya ini agak ganjil. Mengapa agak ganjil? Karena kartu kuning kedua itu diperoleh setelah si Alexis Sanchez itu berebut bola dengan Fabinho kalau tidak salah ya. Jadi pada saat dia melakukan perebutan bola, melakukan sliding untuk merebut bola, itu yang kena pertama bolanya dulu. Setelah bola itu baru kena kakinya dari si Fabinho. Ini bola nih, kena bola dulu nih, bola. Habis itu nih si Fabinho nih kena kakinya si Fabinho kena. Nah, setelah itu wasit tanpa ragu-ragu langsung memberikan kartu kuning kedua. Nah, ini agak ganjel juga nih. VAR, Video Assistant Referee, suatu teknologi yang digunakan untuk membantu pekerjaan seorang pengadil lapangan, seorang wasit, itu sudah ada. Mengapa tidak digunakan? Ini kan agak aneh juga nih.
Ya harusnya wasit itu lebih hati-hati, apalagi ini knock out. Fase knock out itu fase yang sangat krusial. Anda kalah, Anda gugur. Beda dengan fase grup. Kalau Anda kalah di fase grup, belum tentu Anda gugur. Tapi kalau knock out, Anda kalah, Anda pasti gugur. Dan sehingga kartu kuning kedua ini berakibat kartu merah. Jadi kalau dalam sepak bola itu kalau sudah meraih 2 kartu kuning, itu otomatis kartu merah. Jadi walhasil Inter bermain dengan 10 pemain. Sehingga pemain lebih jadi kurang seimbang dan akhirnya Inter gagal menambah gol dan akhirnya kalah agregat 2-1 karena sebelumnya di San Siro sih. Kalau San Siro memang ke San Siro itu nama AC Milan ya. Tapi jadi ada stadionnya AC Milan dan Inter Milan itu sama. Namun kalau di AC Milan namanya San Siro. Tapi kalau di Inter Milan namanya Giuseppe Meazza karena mengikuti nama legenda dari Inter Milan. Jadi di Giuseppe Meazza itu menang 2-0 Liverpool 1. Menang 2-0. Kemudian makanya Liverpool masih lolos dengan agregat 2-1. Ini agak aneh juga ya. Jadi itu kan harusnya tuh itu kan bola dulu yang kena. Kalau si kakinya Fabinho duluan yang kena, nah itu mungkin masih bisa diterima. Kalau si Alexis Sanchez ini di kartu kuning kedua, di ujung kartu merah, bola dulu baru kena, itu kan ketidaksengajaan bisa dibilang. Ya ini apa? Orang nekel tuh niatnya kan pasti niatnya ngincernya bola gitu. Nah ini yang agak aneh nih. Dan pada saat final Carabao Cup kemarin itu ada juga kejadian yang horor, yang menakutkan. Apa itu? Jadi pada saat perebutan bola one-on-one 1 lawan 1 saat itu, jadi pemain Chelsea Trevoh Chalobah itu berusaha direbut bolanya oleh gelandang dari Liverpool, pemain tengah Liverpool yaitu Naby Keita. Jadi Naby Keita ini dia berusaha mengambil bola. Jadi ini si Chalobah terus pada saat ini kakinya tuh diangkat si Naby Keita ini berusaha merebut bola dari Trevoh Chalobah. Trevoh Chalobah pada saat itu ternyata terjadi benturan sehingga akhirnya jadi si kakinya Naby Keita ini mengenai selangkangan dari daerah paha atau selangkangan dari si Trevoh Chalobah, daerah selangkangan paha lah. Nah, pada saat itu kan tangganya keras itu, tapi wasit tidak memutuskan untuk memberikan kalau kayak gitu tuh biasanya aturannya bisa merah tuh, tapi tidak dikasih kartu merah sehingga pertandingan walhasil berlanjut hingga adu penalti dan Kepa gagal mengeksekusi sehingga akhirnya Liverpool yang keluar sebagai juara. Nah, ternyata setelah pertandingan, after the match, setelah pertandingan itu si Chalobah itu di backnya Chelsea, Chalobah dikonfirmasi cedera. Jadi rupanya kakinya si Naby Keita ini menghantam selangkangan sehingga mengenai bagian vital dari si yang ada pada Chalobah. Jadi mengenai penisnya si Chalobah bisa dibilang ya. Jadi mengenai itu sehingga dikonfirmasi bahwa Chalobah ini harus dijahit, penisnya itu dijahit dengan 6 jahitan. Anda bisa bayangkan tuh, organ sevital itu kena kayak gitu, tapi wasit tidak memberikan kartu merah. Agak aneh juga nih. Ya mungkin, tapi kalau saya pikir-pikir lagi ya, mungkin wasit punya pandangan lain. Mungkin wasit berpikir itu tidak sengaja sehingga hal tersebut tidak bisa agak sulit untuk diganjar dengan pengusiran dari Naby Keita. Ya. Namun kan agak rancu gitu. Nah, ini si Alexis Sanchez yang semalam tuh dia dia kan kena bola dulu tuh, berebut bola. Terus baru kena Fabinho langsung kartu merah.
Nah, kalau memang seperti itu, kenapa pada saat final Carabao Cup si Naby Keita juga tidak dikasih merah? Harusnya kan adil. Either si Naby Keita tidak dikasih merah dan Alexis Sanchez juga tidak dikasih merah setelah itu, atau Naby Keita dikasih merah dan Alexis Sanchez juga dikasih merah. Kan gitu adil harusnya. Nah, cuman itu agak kurang adil. Nah, ini nih agak menjadi kecurigaan juga nih. Ya mudah-mudahan saja tidak ada pengaturan dan segala macam ya. Cuma ini kan jadi tidak adil ini pertandingan ini. Inter yang tadinya harusnya mereka bisa membalas, jadinya mereka jadi gagal. Karena Inter itu mereka sejatinya itu sejatinya seperti yang saya katakan tadi, Alexis itu dia mengenai bola dulu baru mengenai kaki si ini siapa? Fabinho. Baru mengenai, jadi seharusnya jangan langsung dikasih kartu kuning, kasih saja peringatan, kan gitu. Tapi anehnya nih kayak begini, ini kan membuat suatu momentum pertandingan ini menjadi rusak. Ya mungkin ada yang bilang nggak apa-apa, ini kecurangan ini menjadi bumbu-bumbu penyedap pertandingan sepak bola. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan hal semacam ini? Karena yang namanya hal-hal semacam ini jelas sangat merusak. Apapun bidangnya. Kecurangan dalam bernegara, korupsi, kolusi, nepotisme, itu jelas merusak. Kecurangan dalam ujian nasional misalnya. Ada bocoran soal bla bla bla. Sehingga yang harusnya mereka nilainya pas-pasan bisa bagus. Akhirnya mereka masuk sekolah yang lebih bagus. Nah, ini kan hal-hal yang merusak. Harusnya hal semacam ini tuh harus diberantas, bukan malah dibanggakan. Iya kan? Aneh kalau hal-hal semacam ini dibanggakan. Harusnya kalau hal-hal semacam itu tuh harusnya diberantas. Seperti Anda berusaha menyuarakan untuk memberantas KKN, memberantas kecurangan dalam hal apapun, termasuk dalam bidang olahraga. Ya, itu yang seharusnya. Semoga saja ke depan ini akan ada kejelasan dan bisa menjadi lebih baik untuk ke depannya. Oke? Kita akan nantikan laga setelah ini, kita akan menantikan laga PSG melawan Real Madrid ya. Ya mungkin saya akan baru upload pada saat pertandingan selesai atau di tengah pertandingan ya. Jadi setelah ini saya akan meneruskan untuk menonton pertandingan antara PSG melawan Real Madrid. Oke, ciao.